Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini rekan-rekan di Solo, di rumah, di kampung, atau di mana nih? Di rumah, Pak. Di rumah. Semester berapa ini rata-rata? 8. 6. 6, Pak. Udah bosen nggak di rumah? Bosen banget, Pak. Pak. Sangat bosan, Pak. Ya, kemarin KKN kemana? Ada yang semester 8 KKN kan? Selama pandemi sudah pernah ke kampus atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Jadi ada yang setahun di rumah aja, 1 tahun ya. Iya, Sudah. Pak. Jadi dari Maret 2020 ini ke Maret 2021. Oke, kampus sepi, paling 10% aktivitas, hampir tidak ada, ya 5-10% ya. Saya 3 kali seminggu kadang ke kampus. Ada yang ke kampus terus, ya tidak mesti. Ya semoga Juni, kalau sudah vaksin semua, sesuai arahan Mendikbud, nanti sudah bisa kampus. Amin. Ada yang sudah penyintas, merasakan kena COVID? Belum, alhamdulillah. Belum ya? Belum, Mbak. Saya pernah tertular dari ipar saya, mas ipar saya. Jadi saya OTG, saya 2 minggu di rumah, tidak pusing, tidak panas, tidak demam, tidak mual. Biasa saya seperti ini, tetapi saya swab positif, jadi saya harus 2 minggu di rumah. Kemudian 10 hari setelah swab pertama, swab lagi sudah negatif. Jadi bagi yang sehat, jadi spek badannya itu sehat, sebenarnya susah nanti untuk diketahui ini tertular atau tidak. Karena saya sudah tidak merasakan apa-apa, aktivitas biasa cuma iseng aja, karena masnya kena, saya swab, ternyata positif, hanya saya dan istri tidak, anak tidak, tapi sehat. Jadi ya memang kita harus berhati-hati, jadi tidak bisa sendiri. Saya pergi keluar kota hampir sebulan sekali tidak kena apa-apa, tapi di rumah karena memang mas saya kena, ya saya malah ikut kena ya. Jadi berhati-hati, tetapi yang penting kesehatan itu harus dimulai dari muda ya. Jadi gaya hidup sehat itu nanti mempengaruhi. Jadi ya memang betul bagi yang memiliki penyakit penyerta itu mungkin berat ya, tapi bagi yang sehat dari awal memiliki fisik yang sehat saya kira tidak masalah. Oke, perilaku organisasi ya. Saya akan share screen. Perilaku organisasi ini menjadi mata kuliah pilihan bagi teman-teman. Ada 2 kelas yang mengambil mata kuliah perilaku organisasi ini. Nanti coba kita buat beberapa video, tapi untuk pertemuan pertama ini kita Zoom dulu. Jadi kalau Zoom enaknya memang 2 kelas jadi 1 saja. Ini Zoom-nya kebetulan ada akun yang listen 1 bisa untuk 100 peserta. Jadi bisa 24 jam Zoom-nya ini hidup. Oke, teman-teman, nanti ketika kuliah perilaku organisasi ada 13 materi. Semoga nanti kecanda online ya. Nanti kalau nggak buat video, kita akan buat video. Yang pertama adalah hari ini pengantar perilaku organisasi. Kemudian yang kedua nanti ada keragaman dalam organisasi, ada sikap dan kepuasan kerja. Kemudian nanti ada emosi, ada mood, kepribadian. Ini yang keempat ada persepsi pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima ada konsep-konsep motivasi, nanti 2 kali.
Kemudian ada dasar-dasar perilaku kelompok, nanti memahami tim kerja. Kemudian ada komunikasi, ada kepemimpinan, ada kekuasaan dan politik. Kemudian ada dasar-dasar struktur organisasi, ada budaya organisasi, ada pengelolaan sumber daya manusia, dan perubahan organisasi dan manajemen stres. Ini pokok bahasan, ada 13 yang akan kita sampaikan dalam materi perilaku organisasi. Oke, kemudian nanti saya unggah di Open Learning. Referensinya ada, kita pakai dua, ada Stephen B. Robbins Organization Behavior edisi ke-15, ada dari Pearson Education London. Kemudian ada Fat Lutz 2011 Organizational Behavior edisi 11 dari McGraw-Hill Company. Jadi ini buku rujukan yang nanti kita pakai, nanti PDF-nya saya unggah di Open Learning. Oke, teman-teman, ini usianya rata-rata berapa? 20. 21 ya. Sudah pernah ikut organisasi apa? UKM kampus, Pak. KM kampus, AMP. HMP, ada yang ikut Karang Taruna, organisasi di rumah, barangkali. Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi sebenarnya perilaku, ya, perilaku. Kita kan setiap hari berperilaku ya. Ada yang tidak berperilaku. Jadi setiap hari kita melakukan sesuatu. Secara pribadi maupun secara organisasi. Jadi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Ada perilaku pribadi. Perilaku pribadi itu atas nama pribadi. Kalian sebagai pribadi. Kemudian kalau kalian mewakili keluarga, nanti berperilaku keluarga. Itu organisasi keluarga. Mewakili organisasi keluarga. Kalau kalian berperilaku di dalam organisasi, mewakili organisasi, kalian berperilaku mewakili organisasi. Nah, dalam berperilaku, baik secara pribadi, di keluarga, dan di organisasi, itu pasti dipengaruhi oleh diri kita dalam berperilaku. Jadi, keadaan dasar diri kita berperilaku itu mempengaruhi perilaku kita dalam masyarakat, organisasi, dan keluarga. Nah, kemudian kita manusia pasti tidak bisa berdiri sendiri, harus berkelompok atau berorganisasi. Jadi kita membutuhkan wadah untuk meraih hasil yang sebelumnya belum kita capai. Nah, wadah itu bisa berupa keluarga, jadi organisasi keluarga, bisa organisasi masyarakat, bisa organisasi kepemudaan, bisa organisasi profit yang bentuknya adalah perusahaan, unit usaha yang kita mungkin bekerja bergabung di dalamnya. Maka kalau kita bekerja, berarti kita bergabung dengan organisasi tempat kita bekerja. Nah, itu organisasi. Jadi organisasi itu adalah suatu unit yang menggabungkan kita antara beberapa orang yang duduk bersama nanti untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu ya tujuan organisasi itu. Nah, karena kita dengan orang lain, duduk dengan orang lain tentu saja kita tidak semudah memutuskan untuk keputusan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri, saya mau makan sate, sendiri berangkat ke warung sate. Tetapi ketika ada 5 orang, kita mau makan apa hari ini? Bahkan mungkin bisa 30 menit belum ketemu 5 orang itu untuk menyatukan pendapat kita mau makan apa. Nah, maka organisasi ini membutuhkan pemahaman-pemahaman untuk menjalankan supaya visi bersamanya itu berjalan. Saya kira teori tidak perlu kita bahas terlalu banyak, nanti kita bisa baca. Nah, kalian dalam organisasi membutuhkan yang namanya ini, ada tata hubungan. Nah, di sini ya, ada tata hubungan. Tata hubungan itu adalah
bagaimana kalian berinteraksi antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi bagaimana kalian melakukan interaksi? Interaksi ini kalian dipengaruhi oleh culture, budaya-budaya yang ada kalian bawa. Teman kos, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat itu mengaruhi tata hubungan sosial. Kemudian kalian dalam organisasi juga memiliki batasan. Jadi ada batasan tertentu dalam organisasi. Tidak semua informasi itu kita open dalam organisasi. Jadi tidak semua rahasia pribadi kita nanti bisa kita ceritakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan individual juga tidak bisa kita paksakan dalam organisasi. Jadi batasan-batasan itu yang nanti dapat menimbulkan banyak masalah. Kemudian dalam kalian berkumpul itu memiliki aturan, ya, baik aturan secara tertulis atau aturan kesepakatan. Nah, kalau dalam bekerja pasti ada kontrak kerja, ada aturan kerja. Kalau ada aturan yang lain mungkin aturan tidak tertulis, janji atau apa, itu adalah nanti aturan tidak tertulis. Nah, kemudian tentu kalau ada organisasi itu ada struktur organisasi yang menimbulkan adanya di sini ada wewenang, tanggung jawab, dan ada job description, ada pembagian kerja. Nah, karena kita bekerja dengan orang lain, maka irisan-irisan gesekan permasalahan dalam struktur organisasi, dalam kegiatan organisasi itu timbul karena ini. Wewenang. Seorang direktur memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada karyawannya. Wewenang yang disampaikan direktur kadang tidak disukai oleh karyawannya. Tetapi karyawannya harus bertanggung jawab mensukseskan tujuan organisasi dari wewenang direktur tadi. Pembagian kerja, pembagian kelompok kerja mungkin juga tidak pas. Kalian tidak merasa nyaman dengan teman ini, kalian tidak merasa nyaman dengan kawan itu, tetapi mau tidak mau, karena ada wewenang dari direktur, ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan, dan ada pembagian kerja tim, ini harus kalian lakukan. Maka, mumpung masih muda, bagaimana kalian belajar bergaul dengan siapa saja, tidak membedakan teman, kemudian berani mengambil tanggung jawab, ini sebagai bentuk latihan kalau nanti kalian terjun ke dunia kerja karena akan ada ini permasalahan-permasalahan dalam organisasi. Kemudian biasanya kalau pekerja ada sistem insentif, gaji. Biasanya kalau mencapai target nanti ada bonus. Kemudian juga ada penggantian kepegawaian, ada rotasi pegawai ditempatkan di tempat lain. Ini untuk penyegaran. Nah, ini biasanya insentif ini juga menimbulkan kecemburuan, penggantian pegawai, penggantian direksi, penggantian pergeseran karyawan juga memiliki di awalnya rasa tidak nyaman. Oke, ini adalah karakteristik organisasi. Jadi ini adalah sumber masalah nanti karakteristik ini yang terjadi dalam organisasi karena manusia pasti sifat dasarnya adalah ingin menang sendiri. Oke. Kemudian saya kira nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan perilaku komunikasi, kemudian kegiatan bersama, pasti dalam organisasi ada kegiatan bersama, kemudian organisasi memerlukan komunikasi yang baik, nanti di subbagian komunikasi akan kita bahas. Komunikasi ini dalam organisasi juga ada orang yang diem saja, ada orang yang cuek, ada orang yang ingin menguasai situasi, itu macam-macam. Nah, nanti kita uraikan. Kemudian ini kita lihat organisasi itu ini sebuah, kalau dalam ilmu ya, itu sebuah sebuah bidang studi. Jadi bidang studi yang mana bidang studi ini untuk melihat bagaimana pengaruh yang dimiliki kalian sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai struktur dalam sebuah bingkai organisasi. Bidang studi tadi ini kita
bidang studi PO itu pasti ada individu, ada kelompok, ada struktur kelompok. Nah, ini orang, individu ini orang satu orang. Kelompok ini orang lebih dari 2, orang banyak. Struktur ini ada orang itu yang lebih tinggi jabatannya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih rendah lagi. Dan ini dalam organisasi duduk dalam satu wadah untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tetapi ingat, semua individu memiliki perilaku, setiap kelompok memiliki perilaku, setiap struktur memiliki culture. Nah, perilaku organisasi ini mempelajari supaya bagaimana pelaksanaan kegiatan individu-individu dalam kelompok ini dan dalam struktur ini itu efektif untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memang tidak mudah hidup di organisasi itu. Kadang kita harus merelakan apa yang kita inginkan, harus mengalah. Kadang kita ya karena apa? Karena harus mencapai efektivitas organisasi itu banyak yang dikorbankan. Ya. Jadi individu ini kalau dalam organisasi ya merdeka, tetapi tidak boleh merdeka ingin menang sendiri. Karena ingat, kita dalam kelompok, kelompok ada aturan, kemudian kelompok ada struktur, ada wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda. Oke, itu terkait sedikit mengenai pandangan perilaku organisasi. Nah, kemudian tahu kita dalam organisasi itu ada manajer atau orang yang mengendalikan organisasi itu apa namanya? Seorang yang mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengatur aktivitas. Jadi manajer itu kalau dalam organisasi adalah pionirnya, orang yang bertanggung jawab dalam organisasi itu untuk mengembangkan organisasi itu. Nah, dalam manajer tentu saja dalam bekerja harus apa namanya? Memiliki perencanaan, organization, landing, controlling dengan berbagai pendekatan. Oke, nanti ini kalian baca, saya kira di apa namanya Pak Sabar sudah menjelaskan di pengantar manajemen mengenai planning, organizing, landing, dan controlling serta pembagian kerja dalam manajemen. Saya tidak perlu saya ulangi, nanti kalian baca saja. Kemudian dalam berkomunikasi, seorang manajer itu harus memiliki 3 basic pendekatan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama adalah interpersonal. Interpersonal itu manajer atau pimpinan itu harus memiliki figur, menjadi tokoh utama yang memiliki figur yang baik, yang bisa dianut gitu kan. Kalau mengatakan kita tidak boleh terlambat, berarti ya tidak boleh terlambat. Manajernya ya tidak mencontohkan terlambat begitu. Kemudian ada leader atau kepemimpinan, atau kemudian ada penghubung. Seorang manajer yang baik kalau ada konflik juga dapat menghubungkan antara yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik. Itu adalah interpersonal. Kemudian informasional, seorang manajer juga harus bisa memantau keadaan dengan baik, harus penyabar, menjadi juru bicara yang baik gitu kan. Kemudian decisional itu adalah seorang manajer itu ya harus bisa memanajemen entrepreneur dirinya, menyelesaikan masalah, kemudian mendelegasikan wewenang, negosiator, kemudian mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, ini nanti interpersonal, informasional, decision yang sudah kita jelaskan tadi nanti kalian baca secara komplit di dalam PowerPoint. Kemudian di dalam pendekatan skill manager, manager itu juga harus memiliki technical skill. Technical skill itu adalah keterampilan khusus terkait bidang kerja yang kita geluti dalam itu. Kemudian adalah human skill. Human skill itu memahami, memotivasi orang lain. Kemudian conceptual skill, yaitu menganalisis situasi dan negosiasi. Seorang manajer ketiga-tiganya ini tidak boleh apa namanya
lepas. Kalau hanya human skill saja, nanti dia akan kalah dengan bawahannya. Kalian dia hanya merasa iba, merasa tidak enak, merasa apa ya? Dia mau terlalu tinggi memanusiakan manusia, kurang tegas kalau hanya human skill saja. Tapi kalau hanya technical skill saja, nanti dia menjadi seorang yang otoriter. Dia tidak melihat kemampuan anak buahnya, tapi dia melihat anak buahnya seperti kuda, tidak boleh. Kalau hanya konseptual skill, dia hanya bagus di dalam pemikiran, tetapi tidak bisa merealisasikan dan tidak bisa mengendalikan orang lain, ini juga susah. Maka kombinasi antara technical skill, human skill, dan conceptual skill ini harus dimiliki oleh seorang manajer. Dan semua dalam kehidupan organisasi, tentunya PO, perilaku organisasi ini juga mengharapkan manusia itu memiliki technical skill, human skill, dan konseptual skill dalam kehidupan selain dia bekerja, gitu kan?